Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حاضرين والحاضرات أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa dan telah memberikan kepada kita nikmat berupa Islam, nikmat berupa iman, yang dimana dengan keduanya kita dapat menuju kepada ihsan dalam rangka muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengevaluasi diri dari berbagai macam tindakan-tindakan yang keliru dan perkataan-perkataan yang buruk. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan yang membawa kita pada penerangan setelah munculnya jahiliyah di tengah-tengah kita. Serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat ya, dan juga kepada para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin yang beristiqamah di dalam beragama, menegakkan syariat Islam dengan baik dan benar, taat dan beramal saleh sampai tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya disyariatkan bagi setiap muslim untuk berakhlak yang baik. Karena di antara tujuan diutusnya seorang rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi, seorang yang baik akhlaknya menunjukkan kesempurnaan akan imannya. Dan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik sempurna ya imannya adalah yang paling baik akan akhlaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah iyyakum ajmain, akhlak yang baik juga merupakan pemberat timbangan kebaikan seorang hamba di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu syai'un fil mizan al-khuluqul hasan." Sesuatu yang lebih berat di timbangan yaumil hisab adalah akhlak yang baik. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan perlu yang kita harus ketahui adalah bahwa akhlak yang baik meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akhlak, bagaimana akhlak kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan ya, bahwa akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala mencangkup 3 hal.
Di antara yang pertama adalah bila kita berakhlak kepada Allah, kita harus menerima berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya. Talaqqa akhbarullah ta'ala bitashdiq. Ya. Apapun berita yang datang dari Allah Jalla fi'ula, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baik yang mampu dicerna dengan akal maupun yang tidak mampu dicerna dengan akal, maka berita tersebut harus diterima, harus dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Kata Allah, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini artinya apa? Bahwa perkataan Allah lah, firman Allah lah yang paling benar dari perkataan-perkataan yang lainnya. Yang kedua, bila kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Talaqa ahkamuhu bitanfidhi wa tatbiqi. Baik itu hukum yang bersifat perintah maupun larangan. Di antara hukum yang berupa larangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Maka seorang muslim di sini harus menjauhi berbagai macam bentuk ribawi, baik itu riba fadl maupun riba nasi'ah. Dan seharusnya seorang muslim beralih kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah dengan berserah diri kepadanya dan memberikan keikhlasan, keridhaan untuk melaksanakannya. Masyarul muslimin a'azzani Allah. Setelah kita menerima hukum Allah dengan cara melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, maka poin yang ketiga adalah bila kita beriman kepada Allah atau berakhlak kepada Allah, maka hendaknya menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Talaqa aqdaruhu bis-sabri war-ridha. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas para hamba-hambanya mencakup hal yang baik dan juga mencakup hal yang buruk. Jadi tidak semua takdir itu kepada kebaikan, tapi ada juga takdir Allah yang menuju kepada keburukan. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir keburukan bagi orang-orang yang beriman adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah sebagai ujian akan keimanannya. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah mengatakan memuji hamba-hamba yang punya iman, hamba-hamba yang beriman, untuk mengetahui seberapa dalam keimanan mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada kebaikan, kefaqihan agama kepada orang yang diuji oleh Allah itu. Karena Nabi mengatakan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, faqih akan agama, ya, maka dia akan dimengertikan, akan difahamkan agamanya. Atau dalam sabda yang lain, man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang beriman adalah sebuah musibah, tapi bisa juga menjadi sebuah nikmat. Karena tidaklah semua nikmat itu yang indah, tapi ada nikmat berupa ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah, ketika seorang hamba mendapatkan takdir yang buruk, maka harusnya ia bersabar dan berupaya untuk ridha, ikhlas terhadap takdir tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ujian kepada setiap pemilik keimanan. Kata Allah, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin." Wa nabluwannakum bi syai'in, dan sungguh kata Allah, pasti aku akan menguji kalian dengan sesuatu.
minal khauf dari rasa ketakutan, wal ju' dari rasa lapar, wa naqsim minal amwal dari rasa kekurangan harta, wal anfusi was samarat dari dicabutnya jiwa, yaitu meninggal, wafat, sampai kekurangan bahan pokok kita. Wa basyiris sabirin. Lihat di ujung ayat itu Allah memberikan konsekuensinya. Setelah Allah uji, maka berilah kabar orang-orang yang senantiasa bersabar akan ujian tersebut. Wa basyir, basyara, yang berarti berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar setelah Allah uji. Maka Islam sungguh sangat luar biasa. Bila mana Allah berikan nikmat kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah wa syukrillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Apabila Allah berikan kepada kita ujian, maka kita mengucapkan kalimat istirja, la ilaha illallah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimat istirja. Dan kita berlaku harus sabar, harus ridha dengan ujian tersebut. Karena bisa jadi dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita, itu akan menghapuskan amal-amal keburukan kita atau perbuatan-perbuatan buruk kita, sehingga yang tersisanya apa? Amal-amal baik kita. Maka itu sungguh luar biasa. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar, dan apabila diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azza Allah wa iyyakum ajmain. Itulah 3 cangkupan apabila kita mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana akhlak kepada sesama manusia? Nah, di sini saya kutip perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyebutkan bahwa akhlak yang baik terhadap sesama manusia ada 3. Yang pertama yaitu tidak mengganggu, kaful adza. Hendaknya seorang muslim tidak mengganggu manusia lainnya, terutama terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Karena diriwayatkan dari sebuah hadis Abu Shuraih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Qila, para sahabat mengatakan, "Siapa?" Ya. "Wa man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah mengatakan, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Yaitu mereka orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin, jadilah seorang mukmin yang tidak mengganggu saudaranya, tetangganya, teman-temannya, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena di sini ada pemberitaan tentang bagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kita bila mana ada seseorang yang merasa tidak tenang akan gangguan kita. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah. Mulai sekarang hentikanlah perbuatan menyakiti, perbuatan menzalimi, perbuatan mengganggu, karena semua itu adalah kesia-siaan dan tentunya sebuah kerugian baik di dunia maupun di akhirat kita. Teman-teman rahimakumullah, kemudian poin yang kedua agar kita dikatakan berakhlak kepada sesama manusia adalah badzalun nada, bersikap dermawan dengan mereka. Hendaknya seorang muslim bersikap dermawan terhadap muslim yang lainnya, baik yang dekat, yang kenal maupun yang tidak kenal. Kita harus buat dermawan dengannya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, tauladan kita, pimpinan kita, dan suri tauladan kita yang terbaik, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi umat yang dermawan dengan yang lainnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Termasuk bentuk kedermawannya adalah dengan memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Orang yang memberi maaf kepada orang yang bersalah akan lebih mulia daripada memendam rasa dendam pada hatinya. Yang saudara ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Dan itulah konsep Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang dermawan dan saling memaafkan. Karena memaafkan adalah indah, dendam adalah sebuah keburukan dan tidak menghasilkan sedikit pun ya keuntungan di dalamnya, melainkan hanya permusuhan, al-adawah wal baghdha, dan yang ada apa? Keburukan, kebinasaan,
bahkan sebuah kerugian belaka yang akan kita rasakan dampak daripada dendam tersebut. Kemudian ikhwatal iman, a'azzani Allah, itulah poin pertama dan poin kedua. Adapun poin ketiga yang dimana kita bisa dikatakan berakhlak dengan manusia atau sesama kita adalah talaqatul wajhi, bersikap ramah, tabassam, wajah kita tersenyum terlihatnya dan tidak terlihat muram di hadapan teman-teman kita. Maka hendaknya seorang muslim bersikap ramah ketika bertemu dengan saudaranya. Sebagaimana saya mengingat sebuah hadis Nabi SAW dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tal'in atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahtakiranna, janganlah engkau meremehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan sedikit pun atau kebaikan apapun, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, yang gembira, yang ramah. Ini hadis yang memerintahkan kepada kita untuk ramah, untuk dermawan, untuk tersenyum, agar yang kita dekati, yang kita temani menjadi senang dengan kehadiran kita, tidak merasa terganggu, tidak merasa tersakiti, tidak merasa tersinggung, melainkan akan tenang dan mewujudkan keharmonisan dalam berukhuwah Islaminya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya dari poin-poin kita berakhlak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi insan yang berakhlak. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita menjadi umat yang berakhlak, umat pertengahan yang menyeru kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi perkara tauhid dan dakwah yang bijak serta akhlak yang mulia. Sebab pemilik akhlak mulia akan berada di samping Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum ajmain.